kami menampilkan sebuah map ya atau peta dari tanah Kanaan atau Israel. Kalau kita melihat peta ini mengingatkan kepada kita perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Menurut data, jarak tempuh atau jarak jalan antara Mesir dan tanah Kanaan seharusnya tidaklah sampai harus menempuh 40 tahun lamanya. Perjalanan jauhnya tidak sampai 40 tahun sebenarnya. Jarak dari Mesir ke Kanaan atau Israel itu menurut Google Map kira-kira hampir 800 km. Dan menurut ahli geografi ini bisa ditempuh di dalam jangka antara 25 sampai 28 hari dengan berjalan kaki. Namun yang merupakan pertanyaan bagi kita, mengapa bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, baru tiba ke Kanaan atau Israel zaman now disebutkannya, Israel zaman sekarang. Apa sebenarnya yang membuat begitu lama? Saudaraku, di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 18 disebutkan di sini, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat peta Israel pada zaman sekarang ini. Mengapa bangsa Israel itu harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Karena mayoritas bangsa Israel masa itu kurang beriman, kurang taat kepada Allah dan takut kepada bangsa-bangsa lain di dalam perjalanan. Pola yang ditemukan pada saat itu pada bangsa Israel saat dipimpin oleh Musa ialah selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menggerutu, terjadi lagi masalah, kemudian bersungut-sungut lagi. Allah mengadakan mukjizat pada saat mereka itu dalam kesulitan, pada saat mereka itu mengalami masalah, tetapi bersungut-sungut atau menggerutu lagi. Dengan kata lain, mereka tidak taat. Saudaraku, Tuhan Allah mempersiapkan Israel dalam banyak hal di tengah jalan memutar itu, sebelum mereka akhirnya sampai di tempat tujuan mereka yang sebenarnya. Saudaraku, mari kita buka dan baca Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku, Tuhan menjanjikan kehadiran dan penyertaannya di dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang visible, yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan sebelum keluar dari Mesir, mereka sudah melihat bagaimana kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah melalui 10 tulah atau 10 bela yang dikirimkan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui dalam hal ini awan adalah merupakan lambang hadirat Allah yang setiap harinya menyertai mereka, yang merupakan satu pelindung dari panas yang menyengat di padang pasir, yang pada saat
itu, dan bahkan pada saat ini di padang pasir, kalau siang hari panasnya sampai 40 sampai 45 derajat Celcius. Inilah panas yang terjadi, suhu panas di Timur Tengah. Pada waktu malam, awan menjadi tiang api yang menerangi tenda-tenda mereka dan memberikan jaminan kepada mereka akan kehadiran ilahi. Judul pelajaran kita adalah hadirat Allah menuntun umatnya. Hadirat Allah yang menuntun umatnya jelas terlihat, bisa dirasakan, dan hadirat Allah menuntun umatnya secara terus-menerus. Namun, hal itu bukan berarti tidak ada lagi gangguan-gangguan yang datang kepada umatnya. Apakah gangguan-gangguan yang datang kepada umatnya meskipun mereka di dalam perlindungan Tuhan? Kita boleh melihat pengalaman mereka yang mendapat gangguan dalam Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel merasa takut karena dikejar oleh bala tentara Mesir dengan segenap kekuatannya bersama dengan 600 kereta yang terpilih. Mereka sekarang sedang berada di padang gurun. Mereka sedang terdesak. Sementara di sebelah selatan ada sederetan gunung-gunung yang curam menghalangi perjalanan mereka. Dan di depan mereka ada laut Teberau yang terbentang, laut merah yang tidak mungkin diseberangi dengan berenang. Oleh karena mereka tidak mungkin bisa berenang dengan jumlah yang hampir dikatakan 2 juta jiwa yang mengadakan perjalanan ketika mereka keluar dari tanah perhambaan. Sedangkan di belakang mereka, saudara-saudaraku, ada pasukan Mesir yang siap untuk membunuh mereka. Mereka tidak mungkin berperang dalam situasi yang seperti itu. Oleh karena mereka tidak terbiasa juga berperang. Mereka selama ini menjadi budak. Mereka merasa canggung untuk berperang. Sehingga saudara-saudaraku mau berlari ke kiri dan ke kanan padang gurun. Tidak mungkin untuk berlari. Saudaraku, mereka merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sebaliknya, maut dan kengerian sudah ada di depan mereka pada saat itu. Mesir mendatangi mereka dengan kekuatan yang sangat hebat. Inilah saudaraku yang merupakan gangguan-gangguan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa sesungguhnya hadirat Allah menuntun umatnya itu jelas terlihat, bisa dirasakan, dan terus-menerus. Namun, saudaraku, berada di dalam perlindungan Allah itu bukan berarti tidak ada lagi gangguan-gangguan yang terjadi ataupun gangguan-gangguan yang datang kepada umatnya meskipun mereka berada dalam perlindungan Allah. Dan aplikasinya juga kepada kita pada saat ini, meskipun kita berada di dalam perlindungan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari segala masalah, bebas dari gangguan-gangguan, tetapi kita tetap masih dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, bukan berarti tidak ada lagi kekecewaan. Saudaraku, bangsa Israel dahulu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka mengalami juga kekecewaan. Jadi dalam perlindungan Tuhan bukan berarti tidak ada lagi kekecewaan. Kita boleh lihat pengalaman bangsa Israel dalam Keluaran pasal 15 yang dicatat dalam ayat 23 dan 24. Peristiwa yang terjadi di Marah. Sesampainya mereka di Marah, mereka menghadapi kekecewaan. Mereka menemukan atau mendapati air di sana itu pahit. Tidak ada air minum yang layak untuk diminum karena pahit. Lalu mereka pun bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Bangsa itu selalu menggerutu kepada Musa. Tempat perkemahan mereka yang pertama adalah di Marah. Mereka mengalami problem, tidak ada air minum. Coba kalau seandainya saudara-saudara kita mengalami problem, tidak ada air minum, kesulitan air minum. Kalau seandainya mati pompa air, maka kita akan merasakan bagaimana sulitnya apabila tidak ada air. Oleh karena kita bergantung kepada pompa air misalnya,
tetapi tidak ada arus listrik, maka tidak ada air. Apalagi kalau air itu, saudara-saudaraku, pahit rasanya. Saudara-saudaraku, berapa orangkah yang keluar dari Mesir pada waktu itu? Dicatat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 dan 38, mereka berangkat dari Ramses ke Sukot. Ada laki-laki 600.000 orang, dan ini tidak termasuk, saudara-saudaraku, anak-anak dan perempuan serta ternak. Jadi dengan kata lain, lebih daripada 2 juta yang harus memerlukan air minum ketika itu. Saudara-saudaraku, berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam perlindungan Allah, itu tidak berarti bahwa kita tidak lagi membuat keputusan-keputusan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, kita selalu tidak luput daripada membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Perintah Allah kepada bangsa Israel bahwa di dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai dengan ayat 30, ini mengenai roti atau manna dari surga yang diberikan oleh Allah untuk makanan mereka di padang belantara. Ketika itu perintah Allah supaya dipungut oleh tiap-tiap orang menurut keperluannya. Satu orang segomer, kalau satu segomer itu, saudara-saudaraku, sekitar 3,6 liter. Seorang pun tidak boleh meninggalkannya atau tidak boleh sisa sampai pagi. Kalau sisa sampai pagi, maka itu akan berulat. Jadi keputusan harus dibuat. Apakah mau disisakan atau tidak? Kita sudah katakan tadi bahwa kalau sisa sampai pagi itu akan berulat dan berbau busuk. Tuhan sudah katakan pada hari Jumat, yaitu hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, yaitu 2 gomer tiap orang. Dan roti itu atau manna itu tidak ada pada hari Sabat. Namun saudaraku, masih ada yang keras kepala, mencoba-coba mencari rejeki pada hari Sabat. Saudaraku, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Memungut akan manna itu pada hari Sabat. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Jadi saudaraku, yang paling bagus mencari Tuhan pada hari Sabat, bukan mencari manna. Saudaraku, jadi keputusan harus dibuat. Mau ikut Tuhan, mau ikut perintah Tuhan, atau tidak. Saudaraku yang kekasih, berada dalam lindungan Allah, itu bukan berarti tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi ketidaknyamanan. Selalu ada juga ketidaknyamanan, selalu juga ada bahaya. Hal ini dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16, pengalaman dari umat Tuhan ketika itu pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana dalam perjalanan orang Amalek telah menyerbu orang Israel di Rafidim. Oleh sebab itu, orang Amalek harus ditumpas. Kita masing-masing sudah mengetahui kisah mengenai hal ini dari Keluaran pasal 17 di dalam ayat 8 sampai ayat 16 ini, di mana Musa telah berdiri di puncak bukit sambil memegang tongkat Allah. Dan bila mana Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tetapi pada waktu tangan Musa turun, sebaliknya orang Amaleklah yang menang. Saudaraku, Harun dan Hur menopang tangan Musa, dan orang Amalek pun berhasil ditumpas ketika itu. Karena apa, saudaraku? Karena adanya kerjasama dan saling menolong di antara mereka. Saudaraku, berada dalam lindungan Allah itu tidak berarti menghapus kelambatan-kelambatan. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 3, di sana kita boleh membaca, saudaraku, bahwa bulan ketiga mereka telah tiba di padang gurun Sinai pada bulan Sivan. Itu akhir bulan Mei atau awal bulan Juni. Mereka, saudaraku, terlambat masuk ke tanah perjanjian, namun Tuhan selalu memelihara mereka. Nah sekarang, bagaimana caranya Allah memelihara Israel? Bagaimana caranya Tuhan menjaga ataupun memelihara Israel ini? Ketika terjadi 10 tulah di Mesir atau 10 bela, kita sudah tahu bahwa
air menjadi darah, katak, kemudian nyamuk, lalat, pikat, bela, sampar pada ternak, kemudian barah, hujan es, kemudian didatangkan lagi belalang, gelap gulita yang ke-9, dan yang ke-10 adalah setiap anak sulung telah meninggal ya. Pada saat itu setiap anak sulung mati. Jadi bagaimana caranya Allah memelihara Israel? Ada pemisahan potensial yang dilakukan oleh Allah. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Jadi saudaraku, waktu tanah Mesir dilanda oleh lalat, pikat, atau tulah yang keempat, orang Israel diasingkan di tanah Gosen, di mana tidak ada pikat. Di tanah orang Israel tidak ada pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, dikatakan, tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Jadi saudaraku, ada pemisahan potensial. Jadi kepada umatnya, saudaraku, caranya Allah itu selalu memelihara kita sebagai umatnya. Kita percaya itu. Sementara saat ini barangkali COVID-19 tengah melanda dunia ini dan ada di sekitar kita. Kita berharap janji Tuhan bahwa ada pemisahan yang potensial dibuat terhadap kita sebagai umatnya, dipisahkan kita dari penyakit yang tengah melanda pada saat ini, yaitu COVID-19. Amin, saudara-saudara. Dalam Keluaran pasal 10 ayat 22, ini adalah tulah ke-9. Di Mesir terjadi gelap gulita selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada gelap gulita. Di dalam Keluaran 11 ayat 5, tulah yang ke-10 pun diadakan. Tiap-tiap anak sulung di Mesir akan mati. Tetapi bagi bangsa Israel dikatakan seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Tuhan telah membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel supaya nyata antara umat Allah dan yang non umat Allah. Kemudian saudaraku, Tuhan membuat pemisahan posisi. Kalau tadi pemisahan potensial, sekarang ini pemisahan posisi. Kita boleh mengulangi kisah dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 dan 20. Pada saat bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, tiang awan pindah ke belakang orang Israel, sehingga terang untuk umat Tuhan, kegelapan untuk yang tidak umat Tuhan. Selanjutnya, Tuhan membuat pemisahan yang praktis. Ini kita boleh membaca kisahnya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Saat orang Mesir mengejar bangsa Israel, laut Teberau terbelah dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai atau bagaikan tembok bagi mereka itu. Orang Mesir mengejar di belakang, dan ketika sampai ke tengah-tengah laut, Musa, saudaraku, disuruh oleh Allah mengulurkan tangannya ke atas laut tersebut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka air laut yang seperti tembok itu dengan suara gemuruh dan bergelora telah melanda dan menelan mangsanya, dan orang-orang Mesir itu pun dikubur hidup-hidup di dalam laut yang dalam dan pekat itu. Tetapi saudaraku, orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 30 dan juga pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Di mana saudaraku, Tuhan telah memberikan kelepasan kepada bangsa Israel.
Tuhan telah memberikan kelepasan kepada umat Tuhan, kepada mereka sementara mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama 430 tahun di Mesir, mereka tidak pernah menyanyi, tidak pernah memuji Tuhan, saudaraku. Tetapi saat ini, sekarang ini mereka menyanyi memuji Tuhan setelah mereka mendapatkan kelepasan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dari pengalaman bangsa Israel ini, hal ini menyatakan kepada kita, saudaraku, bahwa hadirat Allah menuntun umatnya. Hadirat Allah juga saat ini memimpin dan menuntun kita sebagai umat Tuhan. Dan tuntunannya kepada kita itu jelas terlihat, bisa dirasakan, dan tuntunannya kepada kita terus menerus. Namun saudaraku, hidup bersama Tuhan atau berada dalam lindungan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup, berupa mungkin gangguan-gangguan yang terjadi, kekecewaan, kesukaran, dan ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau barangkali tidak membebaskan kita dari keputusan-keputusan yang harus kita buat. Saudaraku, di dalam kehidupan seseorang, saat ini kita mungkin membuat satu keputusan. Beberapa waktu yang lalu barangkali perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada saat ini kita memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan. Kemudian barangkali kita jatuh lagi. Kemudian kita harus membuat keputusan lagi untuk berjalan dengan Tuhan. Setiap saat di dalam kehidupan kita, kita harus membuat keputusan lagi. Membuat keputusan untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pasti dapat kita katakan pada saat ini, bahwa bersama dengan Tuhan, apa yang tidak dapat kita lalui, apa yang tidak dapat kita hadapi, dan apa yang tidak dapat kita selesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Sebab Allah ada bersama dengan kita. Demikianlah saudaraku umat Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Mereka berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Namun tidaklah artinya kesulitan itu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semua. Oleh karena itu, serahkanlah kepada Tuhan semua permasalahan kita, dan kita nantikan pertolongannya, kita nantikan karya Tuhan menurut waktu dan rancangannya. Saudaraku, Allah membiarkan kita untuk dimatangkan, dan kita berterima kasih untuk setiap kelepasan dari gangguan-gangguan yang datang pada masa yang sudah lalu dan juga pada masa yang kita akan jalani ke depan ini. Kiranya Tuhan juga menyertai kita meskipun barangkali banyak kekecewaan yang terjadi dan kesukaran serta ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah doa dan harapan kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta HM Siagian yang telah membawakan